Kalau demikian, kali ini kita akan mempelajari perbuatan dari sebuah modeling untuk proses dari normalisasi. Normalisasi dalam konteks Entity Relationship Diagram atau ERD adalah proses desain yang digunakan untuk mengoptimalkan struktur basis data dengan menggunakan redundansi data dan memastikan integritas data. Normalisasi bertujuan untuk mengatur entitas, atribut, dan hubungan dalam basis data secara efisien dan menghilangkan anomali data yang terjadi. Proses normalisasi seringkali melibatkan penggunaan bentuk normalisasi yang ditemukan oleh teori normalisasi relasional seperti normalisasi tingkat pertama atau first normal form, normalisasi tingkat kedua second normal form, normalisasi tingkat ketiga third normal form, dan seterusnya. Setiap tingkat normalisasi memiliki aturan khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai bentuk normal yang diinginkan. Tujuan normalisasi adalah mengoptimalkan struktur basis data sehingga mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan data, dan memfasilitasi operasi pemeliharaan data seperti pembaruan, penghapusan, dan pengambilan data. Normalisasi membantu mencapai integritas data yang lebih baik dan mencegah anomali data yang dapat menghasilkan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan di dalam sistem. Saat normalisasi berlangsung, relasi menjadi semakin terbatas atau lebih kuat dalam format dan juga kurang rentan terkait peniruan anomali. Gambaran umum tentang setiap tingkat normalisasi. Pertama ada first normal form atau FNF, memastikan bahwa setiap atribut dalam basis data memiliki nilai atomik dan tidak ada atribut dari sekumpulan nilai juga kumpulan nilai. Juga setiap entitas harus memiliki kunci unik yang dapat mengidentifikasinya secara umum. Yang kedua ada second normal form atau SNF, memastikan bahwa setiap atribut non-key dalam entitas bergantung sepenuhnya pada kunci punya entitas. Ini menghilangkan ketergantungan parsial di dalam entitas dengan membaginya menjadi entitas terpisah ketika dikeluarkan. Yang ketiga ada third normal form atau 3NF, memastikan bahwa tidak ada ketergantungan kantitik di antara atribut non-key dalam entitas. Dengan kata lain, setiap atribut non-key hanya bergantung pada key utama yang pasti tidak bergantung pada atribut non-key lainnya. Selain 3NF, ada juga tingkat normalisasi yang lebih tinggi seperti normalisasi tingkat 4 atau fourth normal form, normalisasi tingkat kelima, fifth normal form, dan seterusnya, yang mengatasi anomali lainnya dan memecah entitas yang kompleks menjadi entitas yang lebih kecil, seperti fungsi NF, or NF, dan pattern. Perhatikan gambar untuk mengerti hal ini. Berikut adalah proses dari normalisasi. Pertama, terdapat data source dari user, kemudian user akan memiliki requirement specification. Kemudian, user requirement juga bisa didapatkan dengan menerapkan form atau report yang digenerate oleh enterprise atau sources yang mendeskripsikan enterprise seperti data disciplinary dan corporate data model. Kemudian, setelah itu, report-report tersebut akan kita transfer atribut-atributnya ke dalam bentuk table sehingga menjadi anonymized form. Kemudian, UNF akan kita remove ikutin grupnya atau atribut yang masih menurut sehingga menjadi first normal form. Kemudian kita akan remove atau hilangkan partial dependencies-nya sehingga menjadi second normal form, menjadi transitive dependency sehingga terbentuk third normal form. Pada konteks normalisasi, UNF atau unnormalized form mengacu pada keadaan awal atau tahap pertama dari proses normalisasi. UNF merujuk pada struktur basis data yang belum mengikuti aturan normalisasi dan mungkin mengandung redundansi data serta ketergantungan yang tidak diinginkan. Dalam bentuk UNF, entitas, atribut, dan hubungan dalam basis data mungkin belum diorganisir dengan baik. Atribut dapat berisi beberapa nilai atau kumpulan nilai, ketergantungan yang tidak semestinya ada, dan tidak ada pembagian yang jelas antara entitas yang berbeda. UNF perlu ditingkatkan melalui proses normalisasi untuk menghilangkan anomali data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan operasi basis data. Proses normalisasi seperti normalisasi tingkat pertama atau first normal NF, normalisasi tingkat kedua second normal NF, dan seterusnya digunakan untuk membawa basis data dari UNF ke bentuk normal yang lebih tinggi. Dalam tahap UNF, penting untuk mengidentifikasi entitas atribut dan hubungan dalam basis data dan memahami ketergantungan data yang ada. Selanjutnya, normalisasi dilakukan dengan mengikuti aturan normalisasi yang tepat untuk meminimalisir data menjadi bentuk normal yang lebih baik dan menghilangkan ketidaknormalan sebagai redundansi, ketergantungan yang tidak diinginkan dan masalah lainnya. Dengan normalisasi yang tepat dari UNF ke bentuk normal yang lebih tinggi, basis data dapat menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dilihat.
Ini membantu meningkatkan integritas data dan menghindari masalah seperti ketidakpastian, ketidakseimbangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan data. Pada gambar dijelaskan bahwa terdapat report berupa list, kemudian data-data pada struktur tindakan dalam report. Dapat dilihat bahwa seluruh data yang sudah dimasukkan termasuk repeating group seperti property number, property address, rent start, rent finish, rent owner number, dan owner name. Tabel di bawah sudah dapat disebut unormalized form. Setelah data disusun menjadi unormalized form, terdapat cara-cara menjadikan dua NF menjadi satu NF. Selanjutnya, kita harus menemukan atribut atau grup atribut untuk bertindak sebagai kunci atau key untuk table yang tidak dinormalisasi. Identifikasi grup berulang dalam table yang tidak dinormalisasi yang berulang untuk atribut. Selanjutnya kita harus hapus grup berulang dan memasukkan data yang sesuai di dalam kolom kosong dari baris yang berisi data berulang atau perataan table. Atau dengan menempatkan data berulang bersama dengan salinan atribut kunci asli di dalam relasi teks. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengidentifikasi entitas atau objek yang ada akan dimodelkan dalam basis data. Tentukan entitas apa yang mau dipecah menjadi entitas terpisah. Kemudian kita dapat mengidentifikasi atribut-atribut terkait dengan setiap entitas dengan memastikan setiap atribut hanya menyimpan nilai atomik atau tidak ada atribut dengan nilai yang terdiri dari beberapa nilai. Kemudian kita dapat membuat skema table dengan membuat table untuk setiap entitas dan menggunakan atribut-atribut yang terkait sebagai kolom dalam table tersebut. Kemudian memilih kunci primer atau primary key yang menentukan primary key untuk setiap entitas. Primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang unik mengidentifikasi setiap baris dalam table. Kemudian kita dapat menghapus redundancy dengan mengidentifikasi dan menghapus duplikasi atau redundancy data yang mungkin ada dalam atribut tersebut. Kita harus memastikan setiap data disimpan hanya satu. Kemudian kita dapat menangani atribut multi-value. Ada atribut multi-value seperti atribut kumpulan nilai. Kita harus memisahkan atribut tersebut menjadi entitas terpisah dan menggunakan relasi atau hubungan untuk menghubungkannya dengan entitas utama. Kemudian kita dapat menghubungkan table dengan menggunakan relasi antar table, misalnya forensic, untuk menghubungkan entitas yang memiliki hubungan. Ini menciptakan ketergantungan antara table dan memungkinkan kita untuk mengambil data terkait dari table yang berbeda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memperoleh struktur basis data yang memiliki persyaratan 1NF di mana setiap entitas berada dalam table yang terpisah, atribut memiliki nilai atomik, dan kunci primer atau primary key digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam table. 1NF adalah tahap pertama yang penting dalam normalisasi untuk menghindari duplikasi data dan masalah lainnya yang dapat terjadi. Cara pertama, kita harus menghapus grup dengan masukkan data yang sesuai ke kolom yang kosong dari row yang berisi repeat data. Yang dapat dilihat dari contoh, pada klien rental terdapat data-data seperti client number, property number, client name, property address, rent start, rent finish, rent order number, dan order name. Kita dapat mengisi kolom yang kosong sesuai dengan data yang ada sebelumnya sehingga repeating group dapat tereliminasi. Selain cara tadi, kita juga dapat menghapus grup berulang dengan mendapatkan data berulang bersama dengan salinan atribut key asli pada dalam relasi terpisah. Di gambar diperlihatkan table dipisah menjadi client dan property. First normal form adalah tingkat pertama dalam normalisasi relasional yang bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data dan mengorganisir data ke dalam struktur table yang terstruktur dengan baik. Dalam satu RF, sebuah table dianggap memenuhi kriteria dasar untuk normalisasi relasional. Dapat dilihat pada gambar bahwa table sudah bisa disebut sebagai satu NF karena terlihat relasi di mana perpotongan setiap baris dan kolom berisi satu dan hanya satu nilai. Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk memenuhi satu NF yaitu pertama adalah atomikitas nilai, yaitu setiap kolom atau atribut dalam table harus mempunyai atomik tunggal. Ini berarti setiap nilai dalam kolom tersebut tidak boleh terdiri dari kumpulan atau himpunan nilai. Jika ada atribut dengan nilai yang terdiri dari beberapa nilai, atribut tersebut harus dipecah menjadi atribut terpisah. Kemudian syarat kedua adalah table dan baris. Setiap table dalam satu NF harus terdiri dari baris-baris yang unik dan tidak ada duplikasi baris. Setiap baris dalam table harus memiliki identitas unik, misalnya dinyatakan dengan primary. Kemudian tidak ada urutan yang ditentukan dalam baris-baris table, artinya tidak ada arti khusus dalam urutan baris-baris tersebut. Kita harus dapat mengambil data dari table tanpa bergantung pada urutan baris.
Kemudian mengidentifikasi key, setiap table harus memiliki primary key yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Kunci primer atau primary key adalah salah satu atau kombinasi atribut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam table. Memenuhi persyaratan satu NF penting karena dapat membantu menghindari redundansi data dan anomali yang mungkin terjadi dalam basis data. Mengatur data ke dalam struktur table yang terstruktur dengan baik dan memastikan bahwa setiap atribut memilikinya atom tunggal, kita dapat memastikan integritas data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan mempermudah pemeliharaan basis data. Normalisasi selanjutnya seperti 2NF, 3NF, dan seterusnya memperdalam struktur dan menghilangkan ketergantungan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada 2NF atau second normal form. Konsep ini didasarkan pada konsep ketergantungan fungsional penuh. 2NF merupakan relasi yang ada di satu NF dan setiap atribut bukan di primary secara fungsional bergantung pada fungsi primer. 2NF adalah tingkat kedua dalam normalisasi relasional yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial dalam basis data. 2NF memperluas konsep 1NF dengan memastikan bahwa setiap atribut non-key dalam table sepenuhnya bergantung pada fungsi utama. Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk memiliki 2NF adalah yang pertama memenuhi persyaratan 1NF. Table harus memenuhi persyaratan 1NF yang artinya setiap atribut tunggal dan tidak ada duplikasi baris dalam table. Selanjutnya ketergantungan fungsional, setiap atribut non-kunci atau non-key dalam table harus bergantung secara fungsional pada kunci utama table secara keseluruhan, bukan hanya pada sebagian kunci utama. Dalam hal ini ketergantungan fungsional berarti nilai atribut non-key dapat ditemukan secara unik oleh key utama dalam table. Kemudian jika ada ketergantungan parsial, kita harus memisahkan atribut-atribut tersebut ke dalam entitas terpisah dan membuat relasi atau hubungan antara entitas tersebut dengan entitas utama dengan menggunakan kunci utama. Dengan melakukan pemisahan atribut dan membentuk relasi yang sesuai, kita dapat mencapai 2NF dan hal ini membantu memastikan bahwa setiap atribut non-key sepenuhnya bergantung pada kunci utama dan menghindari ketergantungan parsial yang dapat menyebabkan anomali data. 2NF adalah langkah penting dalam normalisasi untuk memastikan struktur basis data yang lebih baik, mengurangi redundansi, dan meningkatkan integritas data. Functional dependency atau ketergantungan fungsional adalah konsep penting dalam teori normalisasi relasional yang menggambarkan hubungan antara atribut-atribut dalam basis data. Ketergantungan fungsional ini menyatakan bahwa nilai dari satu set atribut dalam suatu relasi dapat ditentukan secara unik oleh nilai dari set atribut lainnya. Ketergantungan fungsional penuh menunjukkan bahwa jika A dan B adalah atribut dari suatu relasi dan apabila B bergantung penuh pada A, jika B secara fungsional bergantung pada A tetapi tidak pada subhimpunan yang sesuai dari B. Dalam konteks ketergantungan fungsional ada dua jenis atribut yang terlibat, yaitu atribut penggantung atau dependent atribut dan atribut penentu atau determinan atribut. Atribut penggantung atau dependent atribut ini adalah atribut yang nilai-nilainya tergantung pada nilai atribut tertentu. Dalam ketergantungan fungsional, atribut penggantung adalah atribut yang nilainya dapat ditentukan atau diproduksi berdasarkan nilai atribut penentu. Atribut penentu atau determinan atribut ini adalah atribut atau kumpulan atribut yang menentukan nilai atribut penggantung. Dalam ketergantungan fungsional, atribut penentu adalah atribut yang digunakan untuk memastikan nilai atribut penggantung. Ketergantungan fungsional umumnya diklasifikasikan sebagai A ke B yang berarti atribut atau himpunan A menentukan atribut atau himpunan atribut. Ini berarti bahwa untuk setiap nilai A yang sama dalam basis data hanya ada satu nilai B yang sesuai. Misalkan kita memiliki relasi pegawai dengan atribut-atribut ID pegawai, nama, alamat, dan gaji. Jika kita menemukan bahwa setiap ID pegawai secara unik menentukan nama pegawai, maka kita dapat menyatakan bahwa ID pegawai menentukan nama. Dalam hal ini, ID pegawai ada atribut penentu dan nama adalah atribut penggantung. Ketergantungan fungsional memainkan peran penting dalam normalisasi relasional di mana tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan fungsional yang tidak diinginkan atau yang melanggar prinsip-prinsip normalisasi. Dalam normalisasi, ketergantungan fungsional yang tidak diinginkan seringkali dipecah dengan memisahkan atribut-atribut di dalam entitas terpisah atau menggabungkan entitas yang saling bergantung menjadi satu entitas yang lebih besar. Berikut adalah functional dependencies dari client and file relation. Contohnya, client number dan client name merupakan partial dependency, sedangkan owner number dan owner name adalah transitive dependency. Selanjutnya untuk mengubah satu NF menjadi 2NF secara yang dapat diikuti yaitu yang pertama mengidentifikasi kunci utama untuk relasi satu NF.
Mengidentifikasi dependensi fungsional dan relasi dan juga dependensi parsial pada kunci utama, hapus dengan menempatkannya dalam relasi baru bersama dengan salinan determinannya. Ketika kita ingin mengubah sebuah basis data dari first normal form ke second normal form, kami perlu menimbangkan ketergantungan fungsional di antara atribut-atribut. Langkah-langkah yang perlu kita ikuti adalah yang pertama kita harus memastikan basis data dan 2NF sebelum melangkah ke 2NF. Kita harus memastikan bahwa basis data ini sudah memenuhi persyaratannya, di mana setiap atribut memiliki nilai atomik yang tidak ada di basis data. Kemudian kita dapat mengidentifikasi primary key-nya untuk setiap label. Primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam. Kemudian kita dapat mengidentifikasi partial dependency-nya atau functional dependency-nya dengan analisis ketergantungan fungsional antara atribut-atribut dalam table. Identifikasi dependent atribut nilainya bergantung pada determinant atribut. Kita harus memperhatikan bahwa atribut penggantung harus sepenuhnya bergantung pada primary key, bukan hanya sebaliknya. Kemudian kita dapat memisahkan atribut yang tergantung parsial jika ada atribut penggantung yang bergantung pada parsial pada kunci primernya. Kita harus memisahkan atribut tersebut ke dalam entitas terpisah dengan membuat table baru untuk entitas tersebut dan menggunakan primary key yang sama dengan table asal. Kita dapat menghubungkan table baru tersebut dengan table asal menggunakan relasi atau hubungan berdasarkan ketergantungan fungsional. Ketika kita ingin merubah sebuah basis data dari first normal form ke second normal form, kita perlu mempertimbangkan ketergantungan fungsional di antara atribut tersebut. Berikut adalah 2NF dari table sebelumnya. Dapat dilihat bahwa terbentuk 3 table, yaitu table client, rental, dan property owner yang sudah digunakan berdasarkan partial dependency. Kemudian selanjutnya ada 3NF, yaitu konsep yang berdasarkan konsep dari transitive dependency. Maksudnya, relasi yang ada di satu NF di 2NF dan di mana tidak ada atribut bukan kunci primer yang bergantung secara transitif pada kunci primer. 3NF adalah tingkat ketiga dalam normalisasi relasional yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif dalam disiplin. 3NF memperluas konsep 2NF dengan memastikan bahwa setiap atribut non-key dalam table bergantung secara fungsional hanya pada kunci utama table, dan tidak ada atribut non-key yang bergantung secara fungsional pada atribut non-kunci lain. Persyaratan utama yang harus dipenuhi yaitu kita harus memiliki persyaratan 2NF, yaitu setiap atribut penggantung harus sepenuhnya tergantung pada atribut penentu yang termasuk dalam primary. Kemudian ketergantungan transitif, tidak ada ketergantungan transitif dalam table, artinya tidak ada atribut non-key yang bergantung secara fungsional pada atribut non-key lain. Ketergantungan transitif terjadi ketika atribut non-key bergantung secara fungsional pada atribut non-key lainnya melalui atribut penentu. Dan 3NF kita perlu menghilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan atribut tersebut ke dalam entitas terpisah. Hal yang harus dilakukan dalam merubah 2NF menjadi 3NF adalah identifikasi kunci utama dalam relasi 2NF. Dengan mengidentifikasi dependensi fungsional dalam relasi, jika dependensi transitif ada pada kunci primer, kita harus menghapus dan menempatkannya ke dalam relasi baru bersama dengan salinan dominan. Untuk mengubah relasi property owner menjadi 3NF, pertama-tama kita harus menghilangkan ketergantungan transitif ini dengan membuat dua relasi baru yang disebut property parent dan owner. Relasi baru memiliki bentuk property parent dengan atribut property number, property address, rent owner number, pemilik dengan nomor pemilik dan owner. Dengan melakukan pemisahan atribut yang menghasilkan ketergantungan transitif, kita dapat mencapai 3NF. 3NF akan membantu menghilangkan ketergantungan transitif yang tidak diinginkan, memperbaiki basis data, mengurangi redundansi, dan juga anomali. Sekian untuk materi kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.